Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh mahasiswa yang saya banggakan, kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas tentang elemen-elemen pesantren. Buku rujukan yang saya rujuk ini adalah karangan Zamakhsyari Dhafir. Ini judulnya, nanti kalian baca sendiri ya. Ini kalian sudah punya semua sepertinya dan mesti harus dibaca. Ada 5 elemen dasar yang menjadi prasyarat di mana 5 tersebut harus terpenuhi sehingga itu baru bisa dikatakan pondok pesantren. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa pondok pesantren ini kan pendidikan Islam tertua di Indonesia. Baru dikatakan pondok pesantren jika memenuhi pertama, kalau dalam karangannya Zamakhsyari Dhafir ini adalah pondok, itu masih bisa diperdebatkan sebenarnya ya. Tetapi paling tidak pertama harus ada pondoknya atau asrama ya. Yang kedua itu harus ada masjidnya. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi baru dikatakan pesantren kalau pertama ada pondok, yang kedua ada masjid, yang ketiga ada pengajian kitab klasik, pembelajaran, penyampaian transfer ya, pengetahuan tentang kitab klasik, kitab kuning bahasa lainnya dikenal pesantren itu kitab kuning. Yang ketiga harus ada santri. Yang selanjutnya ini berapa ini sudah ada santri, kemudian yang terakhir ada kiai. Tetapi bagi saya sebenarnya dalam struktur hierarki ini yang pertama-tama adalah harus ada kiai. Harus ada kiai. Ini prasyarat utama. Artinya dari 3 elemen pertama harus ada pondok ya. Jadi ingat ada pondok pesantren, ada pondok atau asramanya tempat tinggal santri, ada masjid, kemudian ada sistem pengajaran kitab kuning, kitab klasik sebagai basis ilmu agama, yang keempat ada santri, yang kelima ada kiai. Ini kelima dalam susunannya Zamakhsyari Dhafir. Tetapi bagi saya yang pertama itu harus ada kiainya dulu. Kenapa? Karena kiai inilah sebagai penyambung lidah para rasul, pelanjut para ulama yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Jadi sebenarnya tugas-tugas seorang kiai adalah menyampaikan risalah. Kalau kata Nabi, wa ma alaina ilal balagul mubin. Kami ini sebagai penyampai yang jelas, memberikan penjelasan-penjelasan yang mubin. Jadi kiai dalam konteks ini adalah seorang sosok tokoh yang dia diangkat oleh masyarakat sebagai tokoh masyarakat yang karismatik karena kemampuan ilmu agamanya, karena kedalaman ilmu agamanya. Karena kedalaman ilmu agama kiai itulah kemudian itu kemudian mengundang namanya santri, orang ingin belajar. Baru syarat yang kedua datang. Yang kedua setelah kiainya alim, diakui oleh masyarakat, ilmu agamanya dalam, orangnya menyampaikan risalah dakwah kenabian, santri ikut. Lah setelah santri ada santri, syarat yang kedua datanglah santri. Oh, santri ini ternyata ada yang dari dekat, ada yang dari jauh. Ternyata yang dari jauh pengen nginep, pengen tinggal, ada yang siang saja. Kemudian disitulah terpenuhi syarat yang ketiga, apa? Asrama. Asrama itu bukan dibangun dulu baru datang santri, tetapi asrama itu adalah pada dasarnya, pada sejarahnya ya tentu asrama itu dibangun karena kebutuhan santri itu sendiri yang ingin menimba ilmu kepada kiai, yang mana dia itu tidak bisa pulang siang malam pulang, tetapi dia harus tinggal bersama kiai untuk menimba ilmu kepada kiai. Dan sehingga terbentuklah yang namanya asrama. Karena kemampuan magnet, kekuatan para kiai tersebut, sehingga pesantren itu yang biasanya dulu ya ada di desa-desa pedalaman terisolasi atau tidak terjangkau, ini mau tidak mau membutuhkan orang yang orang tinggal di sana. Beda dengan kos-kosan atau perguruan tinggi. Kayaknya perguruan tinggi ada asramanya, ada juga, tetapi beda kekuatannya dengan kiai. Itu yang pertama kiai, setelah itu santri, yang ketiga ngikut asrama. Setelah ada asrama bagaimana? Baru di situ asrama atau bahasanya pondok ya, ada pondok tempat tinggal santri. Baru setelah itu ada pengajian, itu penting. Pengajian itu otomatis ada pengajian transfer pengetahuan yang dulu itu biasanya para kiai itu menyampaikan
ilmu-ilmu agama seperti ilmu fikih, tauhid, akidah atau ilmu akhlak, tasawuf, tafsir, hadis dan seterusnya, di situ kiai membutuhkan tempat. Nah, bisa di pondoknya, asramanya, atau kemudian didirikanlah musalla, langgar atau surau, atau kalau pondoknya makin besar kemudian dibangun masjid. Lah masjid itu kemudian jadi menjadi prasyarat turunan setelah adanya santri yang tinggal. Kebutuhannya kemudian ada masjid sebagai tempat ibadah sekaligus tempat untuk mengajar seorang kiai. Yang diajarkan adalah di situ adalah pembelajaran ilmu agama. Pembelajaran ilmu agama yang seperti yang kami sebutkan tadi. Pembelajaran itu bisa dilakukan dengan model satu persatu, santrinya dipanggil ya sorogan, atau dengan cara langsung dengan cara flur ya, kumpul semuanya santri dikumpulkan jadi satu, kemudian kiainya membacakan kitab. Ada istilahnya, ada pembelajaran dengan metode sorogan dan ada metode wetonan lah istilahnya dalam bahasa Jawanya begitu. Lah intinya dalam perspektif saya bahwa dengan 5 syarat ini baru disebut dengan pesantren. Ada kiai, ada santri, ada pengajaran ilmu agama, kitab kuning klasik, kemudian ada pondok tempat tinggal santri, kemudian masjid sebagai tempat ibadah. Dan saya pikir itu dulu saja cukup. Mohon dipelajari dan diingat-ingat. Nanti kalau mau bikin pesantren ya begitu ceritanya ya. Kalian jadi orang alim dulu, jadi orang hebat dulu, ulama. Ada santri jadi bekasi tempat, ada santri lagi kasih asrama tempat tinggal, ada santri lagi butuh masjid, bikin masjid. Yang terpenting di situ adalah dakwah. Jadi menyebarkan ilmu agama, menyebarkan risalah kenabian. Nah ini adalah tugas-tugas seorang kiai sebagai pewaris nabi dan rasul ya, para nabi. Selamat belajar, bisa diresapi, kalau nanti nggak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.